Iman itu juga bertingkat. Iman yang paling rendah adalah iman yang datang karena kamu tidak tahu. Iman yang nanti tinggi adalah datang dari ketika kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Jadi kita mohon teman-teman berlima tambah satu lagi yang dimburi itu ya mas, ini mas. Langsung to the point ya, langsung teknyeng ngono. Pertanyaannya apa? Kalau bisa cukup satu atau maksimal 2 pertanyaan. Dirumuskan sedemikian rupa, langsung takok poinnya apa atau mau merespon apa. Nanti kita beri kesempatan dan kita harus berbagi waktu dengan sesama penanya. Monggo Mas Amin langsung bisa dipandu. Cik. Oke mas, nama dari mana ya? Tepangaken kula Jembar saking Gedhek Mojokerto. Pertanyaan kula niki kula namung sakjane niki nagih ten simbah sakjane. Nagih nika pertanyaan ingkang padang bulan beberapa bulan kan nate simbah maringi PR tentang niki lho. Ayat saderenge ayat kursi niku lho. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nah, dalam hal ini kan sekarang kan momennya Maulid Nabi. Lah, di ayat itu ada wala syafa'ah. Nah, kan tidak ada syafaat. Nah, kula niki penggawean kula nggih selawatan banjarian ngoten nggih. Lah nek wala syafa'ah nggih, tapi kula nggih cah ma'iyah dilarang nggih panggah tetep mawon kula. Mau Al-Baqarah ya? Nggih. Al-Baqarah berapa? Ingat. 1224. 224 Nggih. ya. Nah, ini menawi mangke Pak Saiful nopo Mas Abrang nanggepi tentang itu karena kula nggih dalam sholawat nih nggih kadang kok ana syafaat tapi nggih kula nggih wis aku cinta nang Kanjeng Nabi wis gak ngurus pokoknya rindu Kanjeng Nabi wis sholawat hati-hati cinta ngoten mawon tapi kan ten Quran enten wala syafaah niku lho. Nah niku sajane kula pengen nagih ten Banun soalnya niku damel PR. Kula mboten semerap. Nggih menawi niku saged ditanggapi kalih Cak Saiful napa lintune. Matur suwun. Oke, terima kasih. Al-Baqarah 224. Oke, wis lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Muhammad Dikri Al-Hakiki saking Denanyar. Kula badhe tanglet tirakate Mbak Nun niku pripun kok saged dicintai umat semanten katane ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Abrang piye dituntas langsung aja ya. Ya wis. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bayu saking Gedhek. Gembongan. Itu Mas Abrang, mau tanya ke Mas Abrang. Hidup itu kan diperbudak oleh keinginan ya. Pernah ngendikan seperti itu. Ya, cara manajemen keinginan biar tidak memperbudak hidup kita itu gimana tipsnya Mas Abrang? Ya, pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yusron teko Sidoarjo Cak Sabrang. Gini saya ingin tahu pendapat Cak Sabrang terkait makna hidayah dan perbedaannya dengan apa yang kita cari dalam hidayah itu, perbedaannya dengan pola. Yang saya maksudkan hidayah itu ya apa sing dilakoni itu karena latihan sehari-hari, karena kebiasaan yang kita bangun dan kita laksanakan setiap harinya seperti itu. Ya cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Noval Rivaldo dari Bone, Sulawesi Selatan. Saya mau tanya sama Om Sabram. Ini sedikit informasi saja nah. Suku Bugis, saya kebetulan asli orang Bugis nah. Kalau orang Bugis itu kalau bermasalah sama tetangganya kah, sama teman, nah itu kalau menyangkut harga dirinya itu
eh, dendam. Nah, bagaimana ini kalau supaya sifat buruk kita itu tidak mendarah daging lagi? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Andi. Oh, raja berarti ya. Masih turunan raja. Monggo Mas Abrang atau Pak Saipul dulu tadi, iya, syafaat 2 bulan sebelum sakit kayak bahas iya. itu ya Mas. Di Al-Quran memang ada ayat Al-Baqarah Mas, 254 ya tadi. Ya 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ini saya tidak pasti akan menjelaskan secara akurat ya konteksnya, karena ayat ini kan terakhirnya wal kafiruna humuz zalimun. Berarti ini konteksnya adalah ditujukan kepada orang-orang kafir yang berbuat zalim. Nah, kemudian syafaat di situ kan bisa maknanya banyak. Bisa syafaat dalam konteks pengertian yang diberikan Nabi kepada umatnya, atau syafaat dalam arti pengampunan atau pertolongan dari Allah. Nah, kita harus bisa meneliti dan mencermati keseluruhan dari konteks atau isi ayat itu. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah dari sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, ini yang menarik, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli. Jadi ketika yaumun, hari la bai'un, tidak ada jual beli di hari itu, wala khullatun, dan tidak ada lagi wala khullatun wala syafa'ah, dan tidak ada lagi pertolongan, dan tidak ada syafaat yang bisa diberikan. Ya artinya orang-orang itu sudah berada dalam situasi di mana praktek jual beli, manfaat jual beli sudah tidak berlaku lagi karena sudah melampaui masa-masa ketika mereka hidup di dunia. Sehingga tidak bisa saling untuk mengharapkan pertolongan kecuali syafaat yang diberikan oleh Nabi. Jadi kalau tidak ada syafaat itu harus kita pastikan konteksnya apa dulu. Itu. Kalau tidak ada syafaat Nabi ya orang mungkin wong Nabi itu satu-satunya makhluk, satu-satunya kekasih Allah yang diberi hak prerogatif untuk memberikan syafaat. Nah, di konteks yang lain Al-Qur'an yang kita baca, yang kita deres, yang kita pelajari tadi sebagaimana disampaikan Buya, itu juga bisa menjadi syafaat. Maka untuk memahami satu pengertian ayat kita tidak bisa gebiah-uyah. Oh berarti gak ono syafaat, nek ono syafaate Kanjeng Nabi ya ora ono, syafaat Quran ya ora ono, tidak bisa begitu. Gitu. Bahkan antar sesama orang mukmin seperti kita misalnya berkumpul dalam situasi seperti ini, pada saat tertentu ketika Allah mengizinkan itu juga bisa saling memberikan kesaksian sehingga akan bisa meringankan dosa dan kesalahan ketika di hadapan Allah. Nah, itu juga bentuk bagian dari syafaat yang diizinkan oleh Allah. Tapi satu-satunya pihak yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Saya pikir itu satu penjelasan yang nanti bisa kita perdalam lagi ya di sesi berikutnya di pengajian Padang Bulan pada masa-masa yang akan datang. Pengantin Mas Amin. Langsung ke pertanyaan kedua. Mas Indonesia yang tadi jaketnya merah. Ya, Tirakat. Fikri. Ya. Rikri. Oh Zikri. Ya. Tirakatnya apa Bang? Mbah Nun. Iya, Gus Zikri. Ya. Nah, ini Mas Abreng iki sing iso. Ndang kamu njaluk wiritan ijazah apa ngono ndang. Gak ya? Moga Mas Abreng. Tirakat Mbah Nun, terus manajemen agar tidak diperbudak keinginan. Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
ngene-ngene iki sing mari aku mumet iki. Gini, saya selalu ada masalah gini. Apakah saya memberi jawaban sing penting kue seneng atine dan merasa terjawab? Atau aku buka detailnya yang kemudian kamu tidak akan merasa terpuaskan terjawabkan, tapi jadi tahu mekanismenya. Nah ini saya selalu dimarahin sama Simbah kalau urusan gini-gini. Wes toh rasa dibuka apa rasa diceritake apa anane, wong ki mumet ndak, wong ki butuhe seneng, butuhe bahagia. Mbak Simbah bener ngono ki, sangat bener. Saya selalu tidak punya, karena saya merasa tidak tega kalau dalam tanda petik dobosi. Bukan dobosi ya, yang nyenengke kuwi posisi apik. Tapi kan makanya saya tidak mau disebut sebagai motivator. Saya nyebutnya demotivator. Kenapa? Karena saya lebih seneng, lebih nalurinya lebih ngomong enggak segampang itu loh. Karena ini semua pertanyaannya tidak mungkin dijawab dengan akurat. Tidak mungkin dijawab dengan akurat. Karena tidak cukup informasi untuk menjawabnya dengan akurat. Misalnya pertanyaannya gini, gimana cara memasak yang sehat dan enak? Piye menjawabnya akuratnya? Ya digoreng, digodok. Kan nggak bisa kita, karena kita tidak tahu bahan makanan yang dia miliki apa. Kita tidak tahu dia punya kompor atau tidak di rumah. Kita nggak tahu penyakitnya apa yang sehat buat dia itu seperti apa dan seterusnya. Nah saya akan mencoba menjawab, menyeimbangkan itu. Antara jawaban yang semoga memuaskan, tapi saya juga menunjukkan bahwa itu tidak mungkin dijawab. Gini misalnya ada, tirakate Simbah untuk dicintai orang banyak itu gimana? Iki wis wangel banget gini, dicintai orang banyak iki piye parameternya? Karena yang Anda lihat dicintai orang banyak adalah orang-orang yang mencintai Simbah. Jangan lupa loh, Simbah juga dibenci oleh orang banyak. Banyak yang tidak suka juga sama Simbah. Ketika saya gini, oke, wes lah rasa mumet jaluk wirite, oke. Nek wirite Simbah adalah kemudian dicintai orang banyak tapi juga dihujat oleh orang banyak, siap nanggung ranggo kecewa. Gelem penak etok ora gelem apa jenenge efek sampingnya, kan gitu. Nah, jenengan jadi paham tuh saya susah jawab piye. Karena saya tidak mungkin memberi yang Anda harapkan tanpa efek samping yang harus saya ceritakan. Kalau efek samping yang lain harus saya ceritakan, yang saya ceritakan yang lain, nanti Anda jadi merasa tidak terjawab juga. Jadi gini, Anda mau melakukan apa saja, itu pasti ada yang mencintai dan pasti ada yang tidak suka. Pasti, wes. Kalau Tuhan aja ada yang enggak Kanjeng Nabi aja ada yang enggak seneng dan ada yang mencintai. Artinya kita mau dicintai semua orang tanpa ada yang membenci, itu sangat susah. Menurut saya hanya satu orang yang sangat susah dibenci. Mr. Bean. Angel banget iku membenci niki alasane apa? Filmnya ya ora ngomong apa-apa, pokok-pokok dhewe gitu. Kan membenci ki alasane apa kan? Karena saya jarang melihat ada komen di YouTube yang menghujat Mr. Bean itu sangat jarang. Itu saja wong iki ra tau wirite apa iki. Bener kok wirite karo takon Mr. Bean jane. Wis sing luwih bener nek arep ngomong. Karena Anda tahu sendiri, Simbah kadang-kadang difitnah, dipotong-potong dan dibenci sedemikian rupa di sosial media juga. Walaupun yang mencintai juga tidak sedikit juga. Saya hanya berani mengatakan begini. Kalau saya melihat pola ke belakang, orang-orang yang dicintai sungguh-sungguh, tapi juga pasti ada yang tidak suka sungguh-sungguh. Itu karena dia memegang sebuah prinsip sungguh-sungguh. Manusia itu punya kebutuhan yang ini Anda dimanfaatkan dalam hidup untuk politik, untuk bisnis, bahkan dalam agama. Manusia itu punya kebutuhan dasar untuk percaya pada sesuatu. Wes itu kebutuhan dasar, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dia pasti akan mencari yang dia percaya. Mbuh agama, mbuh pitik, mbuh wit, mbuh as. Pokoknya dia pengen mencari sesuatu yang dia percaya. Nah kadang-kadang ada orang yang dengan sengaja meletakkan dirinya agar dipercaya oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Karena kalau dia tidak dipercaya, tujuannya tidak tercapai. Contohnya lah, misalnya Anda di sini ada yang pernah ikut MLM. Malu ketemuan wong 3.000, ngomongnya meyakinkan banget, tahu percaya ya aku duit akeh bakalan. Manusia ketika dia sudah percaya, pasti gak terima nek kepercayaannya salah.
kan gitu. Nah, kalau saya melihat rumusnya Simbah itu tidak mencari dicintai orang. Simbah itu tidak mencari dibenci orang. Simbah hanya melakukan apa yang dia percaya sebagai paling baik yang bisa dia lakukan dan dia melakukan sungguh-sungguh. Dan karena istiqomah sepanjang jalan hidupnya dia melakukan itu, kemudian berkumpullah orang-orang yang kemudian mencintai beliau. Dan ada, jangan salah, ada orang-orang yang memang secara sistematik membenci beliau juga ada. Kenapa saya ngomong sistematik? Sistematik. Misalnya yang kemarin menceritakan Simbah sudah mangkat, sistematik itu. Itu bukan random-random salah-salah aja, sistematik. Kita tahu siapa orangnya dan seterusnya. Tapi ya memang urip ngono kuwi gelem bodi ngono itu semakin tinggi pohon semakin kencang angin. Yes. Kalau mau menurut saya kalau mau dicontoh dari Simbah jangan gini. Paling enak nek wis dadi neng dhuwur itu membangun kepercayaan adalah dengan memberi sulapan dalam tanda petik ya. Kowe wirid iki sugih mesti. Nek ora sugih kurang ikhlas berarti wirite. Kurang sugih berarti kurang akeh wirite. Ono alesane ngono wae mesti ono ae lah. Ada salah satu ustadz yang saya tidak perlu sebut namanya. Biasanya juga pecotot jenenge ngono ya. Kamu kalau nyumbang bakal berlipat ganda 700 kali lipat. Wes to kayak ono. Wes to kayak iya. Saya punya temen sing sambat karo aku. Saya udah ngasih 3 bulan enggak berkembali. Saya nanya sama ustadznya, "Mana janjinya ustadz?" Katanya kembali 700 kali lipat. Berarti Anda memberinya kurang ikhlas. Wah, apik tenan arek iki. Pinter apa melayune. Jadi nyalah ke orang lain. Tapi pertama dia memberi, dia pasti percaya dulu. Nah, jadi saya arek ngomong jalan singkat, jalan sulapan, wirid opo, tirakat opo. Enggak mudah. Kalau mau ngomong tirakat, Simbah itu sungguh-sungguh dengan perjalanannya. Itu tirakatnya. Jadi tirakatnya enggak 40 hari. Tirakatnya enggak 7 selapan enggak gitu-gitu. Simbah tirakatnya seumur hidup. Dan kalau seumur hidup itu bukan tirakat namanya. Kalau seumur hidup itu namanya jalan hidup. Prinsip hidup. Ada yang lebih tinggi dari tirakat itu prinsip hidup. Karena tidak hanya dilakukan 40 hari untuk mencapai sesuatu, tapi terus-menerus panjang hidupnya memang melakukan prinsip itu. Nah, yang Simbah lakukan seperti itu. Dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia percayai sebagai langkah terbaik saat itu. Walaupun kadang-kadang saya juga gak setuju. Ojo nganggep aku setuju terus. Aku musuhnya Simbah. Banyak tidak setujunya saya. Tapi saya sadar betul bahwa Simbah melakukan itu tidak ada selain yang menurut dia adalah paling baik dilakukan saat itu. Kadang-kadang saya yang salah, kadang-kadang Simbah yang salah. Lu akeh aku sing salah. Tapi saya mengamati sendiri betapa Simbah sungguh-sungguh terhadap prinsipnya, terhadap apapun keadaannya. Itu tok paling yang bisa saya katakan. Dia sungguh-sungguh tenanan dengan hidupnya. Jadi Simbah bisa mengatakan bahwa dia sudah hidup maksimal dengan prinsipnya sampai detik ini. Dan tidak banyak dari kita yang berani ngomong kayak gitu, yang bisa berhak ngomong kayak gitu. Nah itu menurut saya sesuatu yang perlu kita ambil dari Simbah. Mohon maaf saya tidak bisa memberi tips tirakat. Tapi nek kowe pengen tirakat juga jajal gandul ning wit 40 dina aja medun mangan apa senenge buah-buahan yang tidak menyentuh tanah. Jajal wae. Engko hasilnya apa aja aku sing tanggung jawab. Yang kedua tadi apa? Diperbudak keinginan manajemen. Diperbudak keinginan. Iki kan aku yo angel jawab iki. Gimana agar tidak diperbudak keinginan? Anda tahu keinginan itu memperbudak. Anda tahu keinginan itu mana? Agar tidak diperbudak keinginan, ya jangan diperbudak keinginan, kan sederhana ngono. Piye carane ya ora, rada kowe anak buahku dudu juraganku kan tinggal gitu toh piye. Aku bingung sing tok goleki piye. Tip-tipnya. Tip sederhana agar tidak diperbudak keinginan. Karena selama hidup kita masih punya keinginan, paling mudah menghilangkan keinginan adalah tidak hidup. Oke, tapi mungkin apa namanya? Itu tips termudah ya. Apakah itu menghasilkan surga atau neraka kan tidak kita bahas ya. Jadi tips termudahnya yaitu. Tapi kalau tidak mau mengambil itu mungkin ada teknik lain.
Kamu kalau punya keinginan biasanya banyak. A, B, C, D, E. Agar tidak diperbudak, pastikan kamu yang memilih keinginan mana yang mau dipenuhi. Gue pengen apa? Pengen sugih, pengen bojo aneh, pengen segala macam, wes pilih. Oke, agar kamu tidak diperbudak, aku iki milih sing iki. Nek wes milih kan wis ora tidak diperbudak. Orang kamu yang punya kesadaran pengen itu. Paham ya maksud saya? Kalau sudah memilih, milih yang mana? Nah ini pertimbangan lain lagi. Milih yang mana? Jangan memilih keinginan yang bodoh. Keinginan bodoh itu gimana sih? Kita udah pernah cerita ya tentang metrik kebodohan, udah pernah cerita? Belum ya? Bodoh, pinter, bandit, karo apa sebenarnya? Tidak berdaya. Gini, keinginan itu dia masuk satu dari 4 kategori ini. Keinginanmu itu kalau terpenuhi, dia baik untukmu tapi buruk untuk orang lain. Itu namanya bandit. Baik untukmu tapi buruk untuk orang banyak. Salah satu contohnya korupsi. Dodolan panganan ora sehat. Apa bikin judi online. Gue ngerti dia. Gue rasa diperbudak. Iki diperbudak Zeus HP, diperbudak arek-arek kok. Diperbudak keinginan. Ya Allah Zeus. Nyembahi karo Zeus ora metu-metu. Itu tadi, keinginan itu masuk pada 4 kategori. Kalau Anda bisa memastikan dia kategori yang mana, pilih yang kategorinya tepat. Pertama, keinginan yang baik untukmu, tapi buruk untuk orang lain, itu keinginan yang menjadikan Anda bandit. Kalau keinginannya baik untuk orang banyak, tapi buruk untukmu, itu namanya kamu nggak berdaya. Kamu memberi sedekah sampai anakmu raiso mangan, itu namanya tidak berdaya. Anda tidak berdaya terhadap apa? Terhadap konsep. Kamu diperbudak konsep nih. Karena hasilnya jelas, buruk untuk keluargamu dan kamu, walaupun baik untuk banyak orang. Saya nggak percaya bahwa itu baik. Wong tanggung jawab utamamu diri dan keluarga kok. Itu dulu nomor 1. Sing bodoh itu keinginan yang buruk untukmu dan buruk untuk orang banyak. Wes elek nggo kowe, elek nggo wong akeh. Trek-trekan ning dalan ngono kuwi. Nek tiba mati ganggu wong liya. Wes buruk untukmu. Buruk untuk orang banyak. Ngopo mau lakoni? Double-double. Cari keinginan yang baik untukmu, tapi juga baik untuk orang banyak. Nah, nek kuwi kecandak yang impactmu sangat besar. Hasilnya karena baik untuk orang banyak. Kalau tidak tercapai, ganjaranmu besar karena niatmu tidak hanya untuk dirimu tapi juga untuk orang banyak. Wes menang karo menang itu. Anda punya banyak keinginan, mana ya yang kira-kira baik untukku tapi juga baik untuk orang banyak. Oke, aku pengen sugih. Oke, ngopo iki? Dodolan panganan. Piye carane apik nggo wong akeh? Panganane enak, murah, sehat dan seterusnya. Ngaten nggih? Semoga bisa menjawab. Kalau Anda sudah memilih iki ora, Anda tidak diperbudak. Anda yang memperbudak keinginan jadian. Ngaten. Oke. Berikutnya. Ya, sing usum saiki sindrom superhero, Superman. Nolong lali keluargane kira-kira ngono ya. Lagi usum ya. Sindrom superhero. Mas Amin Yohan. Iki pertanyaane arek-arek gak iso dijawab kaya 1 tambah 1. Isone kan nek 1 tambah 1 kan cetha 2. Makanya Mas Bernard ini memberi pengantar. Ini bukan soal akurasi tapi soal ketepatan kita memandang. Kan 1 tambah 1 iso bukan 9. Ini bener tau Isan? Bener tapi belum akurat. 1 tambah 1 duduk 10. 1 tambah 1 duduk awakmu kan ya bener. Bener tapi tidak atau belum akurat. Nah, jawaban-jawaban yang disampaikan Mas Abrang tadi jangan ditagih akurasinya. Karena masing-masing orang punya pengalaman sendiri, punya konteks, punya kayak iku mang sing diceritakno sekejap ku berdiri ku mau, itu akurat dalam hidupnya. Walaupun tafsir dari Mas Abrang belehare kadowan iki dudu bab iku sing dimaksud sekejap ku berdiri. Jadi jangan menagih akurasi. Karena akurasi itu hanya bisa kita temukan di konteks hidup kita masing-masing. Nah,
Poin kedua, langgitmu terus nek oleh wiritan terus mari ngono dadi ngono. Terus terkenal, dicintai banyak orang. Ada dua kutub yang harus sama-sama kita hitung. Ojo mikir plus tok. Pasti juga ada sisi minus karena dua sisi itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ya betul Simba itu dicintai banyak orang, tapi juga ada yang sangat sistematis berupaya untuk melakukan pembunuhan karakter. Bahkan terakhir-terakhir ini benar-benar menyatakan bahwa beliau sudah meninggal. Nah, sisi keseimbangan menerima dua sisi itu yang kadang-kadang kita tidak siap. Sing dibayangkan wedhe kan penake, terkenale, di subio-subio banyak orang, itulah cara pandang kita. Sementara di sisi yang lain kita melupakan ada satu pasangan, katakanlah yang sisi negatif, derita hidup beliau itu juga tidak karu-karuan. Lah apa ya kowe sanggup nompo itu? Karena ada sisi pasangan yang harus kita sanggah. Ya oleh karena itu saran pribadi saya, ya ambil 1-2 poin apa yang bisa kita teladani dari Simbah, yaitu yang kita terapkan. Nah, satu poin yang juga selalu saya ingat dari beliau itu adalah awake dhewe iki nek nglakoni apa-apa sing tenanan. Lalu Simbah itu benar disampaikan Mas Abrang, tenanan. Nulis tenanan. Memilih satu kata itu tenanan dan dipertimbangkan betul-betul. Ketika menyampaikan statement, walaupun sering beliau menyampaikannya dengan cara guyon, itu tenanan. Sehingga nyaris tidak ada sesuatu yang beliau sampaikan itu secara main-main, guyon, begejekan, itu pola permukaannya aja. Tapi itu semua tumbuh dan timbul dari sikap sungguh-sungguh. Nah sikap sungguh-sungguh itu beliau kerjakan nyaris sepanjang hidup beliau. Sampai hari ini gitu. Nah sesuatu yang dilakukan secara istiqomah sepanjang hidup, ya bener, itu sudah bukan soal tirakat, ini soal torikoh, tarekat. Masih ingat ada torik, ada sabil, ada syari. Nah, jadi torikoh Simbah ya wis ngono iku. Cara paling mudah ambil 1-2 tauladan yang sesuai dan autentik terhadap hidup kita, itu yang kita terapkan. Satu poin tadi ya ayo lapo-lapo sing tenanan, ojo glenya-glenye, ojo cengenges-cengenges. Makanya Simbah kan memberikan formula kritik, wong saiki iki akeh wong cengengesan. Cengengesan gak terus guyang-guyu dhewe ora, karena tidak pernah serius dalam mengerjakan sesuatu. Kira-kira begitu. Ben rada ambekan sih Mas Abrang, cekak langsung terus. Ayo Mas Amin lanjut. Iya, anune Mbah Nun, untuk seekor coro pun Tuhan serius kan ngono ya. Aku gak pantes sayangi. Sajane ono kaji hari enak. Ya aku ngewangi memberi pencerahan pencerahan. Mas Abrang itu membuka peta iki kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampean silakan memilih. Sederhananya, ya apa cara iso dicintai banyak orang? Ya bagikan cintamu ke yang lainnya. Terutama nek ning wong wedok bagi-bagi apa duwe. Nek ning duwe bojo tukokno kuning-kuning kan ngono ya. Ngono ya Mbak ya. Bener Mbak ya? Nggih kandhane. Ya iku salah satu dicintai. Emas. Mas Abrang. Ora ngerti aku. Masya Allah, kowe ngomong kuning kuwi aku bingung tenan. Kunir apa DKI menir apa? Emas. Duduk Mas Abrang tapi. Ya. Banyak cerita terhadap keinginan barang, hati-hati kan niku turuti sampean keinginan bojone turut ben objektif. Itu menjadi poin ya Mas Saipul ya, menjadi poin. Aku mau ikut sajane ya terkesima atau takjub atau ya apa ya karo Buya Yahya. Jadi Buya Yahya mau apa moco menata hati, menjernihkan pikiran, apa yang disampaikan gak jauh dari tagline-nya Padang Bulan ya. Dan itu kan yang menjadi poin bahwa
di sini beliau cuman ngehno awakmu lah, ngehno. Nah, Mas Abrang iki seperti itulah. Jadi supaya sampean tambah ngeh, oh iki lho ngono ya. Nah, terus selanjutnya iki Mas Saipul sampean nambahi sithik-sithik lah. Hidayah iki lho Mas Saipul. Hidayah, memaknai hidayah dan pola-polanya itu ya apa? Sampean sih lah. Iku mau ya apa aku gak pati. Hidayah. Sampean ulangi. Hidayah, Mbak Hidayah apa ning Hidayah? Iya iku mau. Nggih, ngapunten Mas, ngapunten. Gini Pak, kalau misalkan dijelaskan dengan permisalan, ada dalam pikiran kita itu kepercayaan, maksudnya kepercayaan itu kita antara percaya dan nggak percaya dengan yang namanya agama, yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain. Tapi kita takut untuk meninggalkan itu. Itu yang saya alami dulu beberapa ke belakang seperti itu. Mungkin sampai hari ini juga seperti itu. Aku pengen gak duwe agama, aku pengen pindah nang agama liya. Tapi saya takut. Dan saya menyadari ketakutan itu adalah bagian daripada kepercayaan akan adanya agama itu. Kan blundernya di situ. Akhirnya saya pisah antara iki berarti ono pikiran, ono ati. Nah, dari situ saya menemukan terus hidayah iki nggone nang ndi? Hidayah itu apa pemberian, apa sesuatu yang kita dapatkan secara langsung tanpa kita sadari dan kita pikirkan. Atau yang kita latih setiap hari. Kalau kita latih, pada kenyataannya secara sadar saya takut untuk tidak beragama, untuk meninggalkan Allah, untuk tidak percaya dengan Allah, tapi saya sering bolong. Saya yakin teman-teman mungkin masih banyak yang seperti itu. Bolong sholatnya, bolong apa yang diwajibkan dalam agama seperti itu. Dan keputusan terakhir saya sampai hari ini, makanya saya ingin tahu pendapat dari beliau-beliau, mungkin ada sedikit pandangan. Keputusan saya, ya wis aku tak putusno, aku gak nang agama tapi aku butuh karo Allah, seperti itu. Dan dengan segala macam keterbatasan saya, mungkin kalau misalkan yang disebut hidayah itu diberikan kepada saya, lek aku kober, lek aku eling, ya aku sembahyang. Karena saya butuh, bukan karena saya diwajibkan oleh agama. Karena saya butuh dengan Allah dan saya masih menginginkan apa itu yang harus diberikan ke saya, seperti itu. Istilahnya ngoyok lah, aku pingin aku iki lali, pingin aku gak wedi karo iku, utawa aku pingin sekalian jegur nang jero, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Koyoke pas pelajaran Mas Abrang hidayah ku ben detik kaya bintang jatuh gak teko kaya barengnya. Monggo Mas Abrang. Nah kalau konteksnya agak jelas gini jawabnya agak enak nih, agak akurat jawabnya. Nah, tadi beberapa kalimat bingung aku arahnya kemana sih, kalau gini kan jadi rada enak gini. Oke. Cek. Gini, kalau terkait konteks itu, mungkin teman-teman barangkali iya atau tidak, tapi pengalaman saya di sini, teman-teman yang ada unek-unek, ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan atau dipertanyakan, biasanya untuk menit pertama datang, itu masih ada nervous, grogi dan lain-lain, sehingga itu merubah apa yang ingin disampaikan, apa yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga menjadi bias seperti itu. Tapi setelah beberapa menit, beberapa waktu, mungkin sampai santai, mungkin kalau mereka dari kelima teman-teman ini ditanyakan lagi, diulang apa yang mereka ada di angan-angan mereka, mungkin mereka bisa menjelaskan dengan sangat jelas seperti itu. Ya, kadang-kadang miss-nya di situ mungkin. Bisa jadi, nggak masalah itu, nggak masalah. Yang penting pada titik ini kita sudah sampai pada sebuah kejelasan tertentu. Begini Mas, ini saya akan ngomong apa adanya yang saya pahami. Ketika orang ngomong ati, ngomong rasa, gitu-gitu dan seterusnya, itu agak susah didefinisikan. Karena masing-masing orang punya
Ya kan kalau mau ngomong, kita tadi ngomong antara jarak antara makna dan kata-kata ya. Orang bisa ngomong ati, bisa ngomong rasa, bisa ngomong apa dan seterusnya. Tapi yang garis merahnya dari semua itu adalah ada sesuatu yang muncul yang membuat kita punya dorongan tertentu atau arah tertentu yang kita tidak tahu sebabnya dari mana. Intinya kan gitu. Nggak tahu asalnya, makanya dikatakan, ati kuwi, rasa kuwi. Apa? Tapi ada juga istilah lain yang namanya bawah sadar. Hasilnya sama aja, jangan peduli sama kata-katanya, tapi hasilnya sama aja. Ini sesuatu yang kita tidak sadari, yang keluar gitu saja. Nah, ketakutan itu salah satunya munculnya mungkin juga dari apa yang Anda dengar, Anda tumbuh kecilnya dari lingkungan apa, itu juga akan membangun bawah sadar Anda. Nah, itu kenapa sebabnya dulu saya mencoba lepas dari itu semua. Karena saya tidak bisa memastikan ini cuman tanduran kecil atau benar-benar dari saya. Nah, tapi gini Mas, manusia itu tidak lahir langsung faham untuk bisa masuk agama. Kan ada titik faham, sebelum faham dan sesudah faham. Karena ada perjalanan kayak gitu tuh. Sebelum Anda faham, Anda mau lepasin nggak masalah. Tapi berdasarkan nenek moyang perjalanan orang-orang lain, sebelum paham, ayo coba melakukan ini. Nggak paham nggak apa-apa, lakukan ini. Siapa tahu nanti itu bisa membantumu lebih paham dengan lebih cepat. Anda sangat boleh membantah itu. Oh iso wae ora, kuwi mengan wong-wong sing nggak berani. Tapi bisa gini aja, kita bisa cara berpikir begini. Kalau ada 6 juta orang kalau ada jutaan orang melakukan itu sebelumnya, apakah pendapat saya kira-kira lebih pandai dari jutaan orang tersebut? Ya, gitu aja. Maksudnya gini, Anda kan nggak tahu ngapain sholat. Anda kapan tahu titik bakal faham bahwa sholat? Nggak bisa memastikan tuh. Oke, makanya ada orang pakai iman, saya nggak tahu kenapa sholat, saya tak sholat. Wes, sampai kemudian dia faham, dia melakukan sholat dengan faham, kefahaman. Ada yang belum faham melakukan. Saya tanya, ketika Anda SD, Anda faham nggak sekolah gunanya buat apa? Menyiksa, betul nggak? Kalau udah dikasih pilihan main atau sekolah, milih mana? Tapi misalnya Anda bener-bener main, sampai umur SMA, nggak pernah sekolah, hidupnya tersia-sia nggak? Segitu panjang ada kehilangan sesuatu yang namanya ilmu pengetahuan yang mereka bisa ambil. Jadi melakukan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak harus dari posisi faham. Nah ini ayam sama telurnya tuh di sini nih. Banyaknya argumentasinya kan, aku kurang paham kok nggak mau melakukan. Loh, gue melakukan dulu itu juga untuk paham, untuk menuju paham itu kadang-kadang. Nggak. Iki aku dikira saya Siti Jenar nek ngomong soal apa senenge apa iman itu juga bertingkat. Iman yang paling rendah adalah iman yang datang karena kamu tidak tahu. Iman yang nanti tinggi adalah datang dari ketika kamu tahu bahwa kamu tidak tahu. Oke, mikir iki rada angel ya. Oke gini. Misalnya gini, kamu beriman bahwa ada yang namanya laut. Saya nggak bisa keliling dunia loh, karena kata teman saya, kalau keliling dunia harus pakai kapal. Saya nggak pernah ke pantai, tapi aku percaya wae lah. Misalnya aku tak melaku ngendi-ngendi. Sampai akhirnya kamu benar-benar ketemu pantai. Terus mengelilingi, pantai kabeh, ternyata memang harus pakai kapal nih. Aku percaya, beriman pada kalimat tidak bisa muter dunia pakai kapal karena saya sudah mengalami ada loh limitasi manusia yang tidak bisa melewati laut kalau tidak pakai kapal. Paham nggak maksud saya? Jadi manusia itu kadang-kadang melimit dirinya sendiri. Kalau Anda lihat di komen YouTube, wes to rasa ruwet-ruwet, rasa mikir, agama tinggal mengikuti kok. Itu nggak salah karena mereka diberi kelebihan tidak perlu mikir banyak-banyak. Mungkin tidak bisa ya mikir banyak-banyak. Jadi bagi mereka limitnya adalah wis ngetutke wae karena tidak mampu memang otaknya. Tapi untuk otaknya yang mampu, kon ngetutke mesti ra trimo. Sampai dia ketemu sebuah titik di mana wis ora tekan ki aku. Di luar ini saya harus beriman. Karena ada titik limitasi dari manusia. Aku pengen menggambarkan peta ini. Nah, apa jenenge?
paham atau tidak, nek orang monggo ditanyain lebih lanjut. Oke, itu tadi hidayah datangnya dari mana? Anda pernah nggak mengalami gini, lagi ngomong terus, oh iya yo, oh iya yo. Anda tahu informasi lama yang tidak tersambungkan satu sama lain, tiba-tiba teng tersambungkan. Satu titik entah di mana tiba-tiba tersambungkan menjadi faham. Warzuqni fahma. Rezeki pemahaman bukanlah memberi kamu sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang kamu miliki, tapi terkoneksi yang sebelumnya belum ada koneksinya. Tapi tidak akan bisa dikoneksikan kalau kamu tidak punya sesuatunya itu. Sholat nggak tahu ngapain, puasa nggak tahu ngapain, sholawat nggak tahu ngapain. Kalau nggak melakukan, apa yang dikonek? Tapi kalau misalnya sudah, karena saya tidak tahu, saya akan ngikuti yang lebih tahu, wis. Bisa jadi nanti kemudian setelah melakukan saya tidak setuju, bisa jadi saya setuju. Tapi saya belum bisa memutuskan karena saya belum melakukannya di situ. Wis, daripada aku tidak tahu kapan titik fahamnya, kosongnya ini ngapain nih? Arek ngapain kosongnya? Enggak bergerak kemana-mana juga kok. Ada sebuah metodologi yang namanya agama. Nah ini aku sering diantemin ya, aku ngomong agama itu ideologi. Apa metodologi? Metodologi, karena aku pernah ngomong ke sapa ya. Oh, nang Deddy Corbuzier kan saya ngomong. Saya bisa mengargumentasikan bahwa semua metodologi agama itu sebenarnya cara untuk mengontrol bawah sadar yang kamu tidak bisa kontrol. Mau jenenge bawah sadar kok. Gimana ngontrolnya? Gimana membentuknya? Nah, kita diberi sebuah metodologi yang ribuan tahun terbukti bisa. Yang kita tidak tahu sebabnya. Hah? Oh, BBM mungkin saya juga pernah ngomong, cuman di Dedi aku ngomong mau dipotong apa ora? Nah, apa ono kayaknya. Saya ngomong begitu juga bahwa loh, ada yang bisa diajarkan lewat otak, namanya sekolahan. Tapi mengajarkan kamu untuk mengikuti kejujuran gimana? Semua ayat apal, misalnya gini, semua ada nggak koruptor yang tidak tahu bahwa korupsi itu berdosa? Semua tahu kalau itu berdosa. Kalau urusan pengetahuan, untuk mengajarkan pemahaman itu kan makanya dari kecil diajari. Ngajarinya bukan pakai mulut, ngajarinya pakai contoh. Sehingga bawah sadarnya itu terbentuk. Nah kalau anak kecil itu masih dibentuk oleh orang tuanya. Makanya kalau orang tua nanya gimana pendidikan anak paling tepat, itu adalah dengan memberi contoh yang baik. Jangan ngajarini tekan 10, kowe ngelakoni loro. Anak akan nangkepnya 2-nya, bukan 10-nya, pasti. Karena dia yang masuk bawah sadar itu tidak benar-benar bisa dia kontrol. Nyun sewu ya rada ruwet ya, tapi semoga bermanfaat. Artinya gini, agama itu mengarahkan dan mengajari kamu pada sesuatu dengan cara yang bermacam-macam. Kalau cara sekolah dengan ngajari dan dites, kalau cara agama dengan cara membuat kamu melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi bawah sadarmu, yang akan memberi efek pada hidupmu yang mungkin kamu tidak sadari sebabnya dari apa yang kamu lakukan. Ini tetap paham ya, maksudnya paham ya, apa namanya, tidak ruwet-ruwet ya. Nah jadi ketika saya belum mau sholat, saya belum mau nih, yuk gak apa-apa kalau itu keputusanmu, coba lihat. Kamu melakukan itu keputusan 10 tahun, kamu majunya seberapa, tambah paham atau enggak kira-kira. Jadi ketika kemudian mau melakukan, jangan ngomong karena disuruh saya, jangan ngomong karena terpaksa. Bisa kamu lihat dari sudut pandang ini metodologi yang belum pernah saya coba loh. Siapa tahu metode ini bisa mempercepat pemahaman saya terhadap sholat tersebut. Karena sepemahaman saya, cara narik hidayah itu dengan merindukannya. Ini rada angel lagi. Cara narik hidayah itu dengan merindukannya. Bukan dengan mencarinya. Gue pengen paham. Gusti aku pengen paham jagat iki. Kamu tidak akan tahu mulainya dari mana. Piye cara goleki pemahaman tentang jagat? Ilmu ini fisika, biologi, kimia, matematika, apa ilmu agama? Apa geografi? Gak ngerti. Tapi kalau kamu merindukannya, seperti yang dikatakan Buya Yahya tadi, kita melihat dunia dengan cara tertentu. Ketika kamu sudah merindukannya, kamu akan melihat dunia dengan cara tertentu yang membuat informasi yang kamu butuhkan akan muncul-muncul sendiri.
Makanya dari dulu saya bilang, wis toh Gusti Allah ki nyediake ilmu ning ngendi-ngendi. Cuman ketok apa ora ning kowe. Cara ketoke piye? Rindukan. Ada contoh empiris yang rindunya tanpa sengaja. Tanya ibu yang hamil. Ibu hamil itu ketika dia hamil, dia akan melihat banyak orang hamil. Tiba-tiba ketemu orang hamil di mana-mana ya. Tanya sama ibu hamil. Tiba-tiba dia melihat ibu hamil di mana-mana. Apakah dia hamil berbarengan dengan orang lain? Kan enggak juga. Rata-rata orang hamil kan sama aja sepanjang tahun. Yang berbeda adalah perhatiannya. Karena dia hamil, dia merindukan anak. Jadi dia sensitif pada informasi yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi di mana-mana kalau jalan lebih banyak berhenti di toko baju anak-anak. Mesti tanpa rasa dikongkon dengan gitu sendiri. Itu yang berjalan mana? Bawah sadar tanpa dia harus menyuruh dengan sadar. Nek wis hamil ki ya kok wah apik anak nek aku lahir tak tekokke kae, mulai ngelihat apa namanya? Sepeda anak, mulai ngelihat baju anak. Kenapa? Karena dia merindukan. Jadi teorinya adalah Tuhan menyediakan ilmu 100% apapun yang Anda butuhkan di depan mata. Masalahnya adalah kita tidak merindukan ilmu itu sehingga tidak terlihat di mata kita. Oke Mas, Nyun Sewu sementara ditahan dulu karena kita juga harus berbagi durasi ya. Oke, wis. Kalau Anda paham tidak terima. Terus kalau yang dicari bukan pemahaman, apa yang dicari? Kalau paham, jadi Anda mencari pemahaman, ketika Anda paham, Anda tidak terima. Oke, gitu. Soalnya kurang pas buat Anda. Oke, berarti Anda mencari jawaban yang Anda inginkan, bukan Anda mencari jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Anak itu jenenge onani, Mas. Nah iya toh. Kok jawabannya gitu? Saya kan mengharapkan jawaban yang ini. Loh, ini saya dulu pernah ngomong entah di mana. Hati-hati dengan kemurnian pertanyaan. Pertanyaan itu salah. Kemampuan bertanya itu adalah hal yang sangat-sangat suci kalau kamu memakainya itu sebagai jalan hidup. Kesuciannya gimana? Ketika kamu bertanya, kamu terbuka pada semua kemungkinan jawaban. Karena kalau orang bertanya itu dia mendeklarasikan bahwa dia tidak tahu. Kalau kamu punya ekspektasi terhadap jawaban, artinya yang kamu cari bukanlah jawaban. Yang kamu cari adalah konfirmasi. Kamu konfirmasi, nek jawabannya ora podo karo sing tok bayangke, salah jawabannya. Lho, nek kowe ngerti ngopo takon? Kan gitu. Paham logikanya kan seperti itu. Sip. Justru kalau kita bertanya ada jawaban yang lain, itu sebenarnya adalah pintu untuk ilmu. Loh, ada toh jawaban kayak gini. 1 tambah 1 kok bukan 1 juta. Ya ora salah, asu le jawab iki. Biasanya kan 2. Kok ini jawabannya bukan 1 juta, salah ini. Oh enggak, dia benar pada sebuah perspektif yang kamu belum pahami. Kalau pertanyaannya adalah suci, artinya ada ilmu baru yang didapatkan, apapun ilmunya akan diterima dan diolah kembali. Tapi ketika ora pas, jawabannya ora bener. Itu bukan bertanya, itu ngetes. Konfirmasi Mas, Konfirmasi, ngetes. Ojo Mas. Konfirmasi. Ya ngono lah Pak. Guru besar UNER, Mas Abrang, saya nyatakan kumlot. Gak ngira ngetes Mas, arek Mas, tenang ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, iki sing terakhir ono dulur atut teko Bone ya, Bone. Oh, ini Bugis. Bugis itu keras pendendam katanya. Iki ya apa Mas? Sifat soalnya iki. Gimana mengubah sifat dendam itu tadi? Apa? Yang sudah mendarah daging.
iki pertanyaan ora gampang. Aku tidak mungkin bisa menjelaskan dengan tips paling gampang ya mati kayak mau memecahkan semua masalah mati mau aslinya. Tapi kalau menjawab itu saya pengen ini dulu. Sifat dendam itu siapa yang menampung? Siapa yang memiliki? Manusia. Tidak hanya manusia, itu salahnya. Manusia dan kumpulan manusia bisa menampungnya. Budaya itu bisa menampung sifat-sifat buruk. Contohnya, Anda punya enggak kampung yang pecinta partai A dan partai B? Nanti anaknya enggak tahu apa-apa soal partai, tetap membenci kampung sebelahnya, tanpa tahu sebabnya. Ini ada anak Pak D saya, Pak Lek saya. Saya enggak perlu nyebut namanya Cak Zaki ya. Bapaknya sangat suka sama MU. Dan selalu ece-ecenan sama Patuk. MU pecinta, Patuk pecinta apa namanya? Dudu Milan. Saya bagian ngece dua-duanya yang tidak bisa dibales. Karena saya tidak mencintai klub sepak bola manapun. Enggak paham saya kenapa mencintai. Tapi ini sebuah pilihan yang jadi budaya di keluarganya. Kenapa saya jadi cerita Cak Zaki? Karena anaknya juga sangat senang MU. Yang sebabnya adalah turunan dari Cak Zaki. Mungkin bapaknya nggak ngajari anaknya senang MU. Tapi nonton bareng, melu seneng, melu sedih, nek kalah, lama-lama ketularan nih si anak nih. Itu juga berlaku di society. Di sebuah kumpulan masyarakat juga berlaku. Anda mau jadi benar, jadi nabi di situ. Kalau bisa ngubah ya, itu nabi beresin Mekah sederhana itu. Tapi karena sifat-sifat yang buruk itu tidak hanya hidup di manusia, tapi hidup di kumpulannya, itu yang paling susah. Untuk bisa mengubah itu, pertama, ada kumpulan sedikit manusia dalam masyarakat itu yang mau melihat dengan cara berbeda dan berbuat dengan cara berbeda. Kalau kamu sendirian pasti dianggap orang gila. Kalau ada yang setuju sama kamu, pendukung pertama, ini kamu baru dianggap serius. Ada ya cara pandang baru ya, tapi belum menjadi perubahan apa-apa. Ini kamu akan semakin tambah banyak, generasi tuanya mati, digantikan yang muda dengan cara pandang baru akan terjadi perubahan. Karena budaya itu sudah terbangun jauh sebelum kamu dan mbahmu ada. Iya kan? Terus kamu mau merubah dalam waktu 2 tahun. Wah, gak iso mas. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Harus ada generasi pionir yang mau melakukan perubahan. Dan Anda mungkin tidak akan merasakannya. Nanti Anda tua baru merasakannya. Karena yang menghalangi, artinya generasi tua yang punya budaya yang mau kamu rubah, itu sudah tidak bisa mempertahankan budayanya dari dalam kubur. Paham maksud saya? Nah tapi kalau si anak mudanya mengikuti budaya yang tua, terus menerus, itu akan diteruskan. Nggak akan mati itu yang namanya budaya buruk itu. Budaya seneng, klub itu di Indonesia itu juga, sebenarnya saya melihat pola itu di mana-mana. Ini seneng karo kiai, gosopo dan seterusnya itu wis kayak seneng karo klub kok. Bagus kiai ini, kamu jelek soalnya ini juga pendukung kayak lo. Fans club satu sama lain gitu. Aku gak paham ini sumber-sumber ilmu kok kayak perlakukan sebagai klub sepak bola sih. Ini lebih menang dari itu, ini lebih ini, saya ini kurang ini dan seterusnya gila apa arek-arek ini. Ini mentalitas supporter sepak bola. Tapi jawaban terhadap tentang Anda tadi paham ya maksud saya ya. Gimana ngerubahnya? Anda dulu nomor 1. Paling cepat sebenarnya. Paling cepat kalau Anda mau untuk mengubah itu. Anda jadi orang yang berpengaruh di kampung itu, di daerahmu. Kamu jadi kaya raya di situ. Nah, saya ngomong paling cepat loh ini. Jadi kaya raya, berpengaruh dan kamu bikin budaya baru. Karena semua yang pengen dekat sama kamu harus ikut budayamu. Kamu akan mempengaruhi dengan sangat cepat. Saya sadarnya belum lama juga itu.
Makanya saya menyesal ngopor golek sugih gitu biyen asem gitu. Karena wong sugih salah pun tetap dicedhaki ya ora. Saya ngomong real ini. Realnya kayak gitu. Saya nggak ngomong bahwa saya setuju dengan duit. Kenyataan alam sekarang, situasi sekarang tuh kayak gitu. Orang kaya lebih mudah dicium tangannya daripada orang pintar. Bahkan orang bukan Islam pun memberi sumbangan ke pesantren akan mendapatkan gelar haji honoris causa. Aku yo ngakak ono beritane kuwi haji. Iki Islamnya dudu ya haji iki honoris causa ketok iki. Apa sebenarnya karena kekuatan uang itu tadi. Nah, masalah yang kamu bicarakan bukan hanya masalah di tempatmu. Ini masalah di Indonesia. Di mana-mana. Mungkin bukan spesifik urusan dendam. Menjaga martabat itu penting. Tapi cara memecahkan masalahnya bukan harus dendam-mendendam, bunuh-membunuh. Kalau saya selalu mengatakan, kalau ada orang salah sama kamu, maafkan. Maafkan sepenuhnya, tapi jangan lupakan namanya. Saya nggak ngajak dendam loh, lupakan, tapi jangan lupakan namanya. Bukan untuk urusan dendam, wong ono ilmu kok ora tok cekeli. Lain kali, jangan melakukan hal yang sama-sama dia agar tidak disalahi lagi. Tapi area lain nggak masalah. Oke, pembahasan yang agak berbeda lagi. Tapi gitu paham maksud saya ya, sudah terjawab ya. Saya senang Anda punya inisiatif seperti itu. Saya senang Anda punya semangat untuk memperbaiki itu. Tapi saya juga kasih tahu bahwa itu perlu dedikasi untuk melakukannya. Tadi kalau Anda pengen cepat bisa melakukan perubahan, jadilah orang yang menginspirasi dengan ilmumu, entah dengan kekuasaanmu, entah dengan kekayaanmu, sehingga kamu bisa punya pengaruh terhadap lingkunganmu, sehingga kamu bisa membuat budaya yang baru dalam lingkunganmu. Jalan yang paling cepat seperti itu. Monggo Mas Saiful. Oke Mas Abrang, selesai ya? Sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Kita akan switch teman-teman sekalian ke tawasulan sebagai puncak dari pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mas Abrang. Sering-sering datang ke Padang Bulan juga alhamdulillah. Tiap bulan ya. Oh tiap bulan. Oke, soal nanti akan kita berdiskusi tentang tema apa wis gari nutuk gonge kan wis muni ya. Oh no. Jadi dikendangi Mas Abrang. Mas Abrang ini ada request dari teman-teman. Sebelum kita masuk ke tawasulan, satu lagu sebelum cahaya. Iya sepakat ya? Iya, betul nggih Cak Majid nggih? Wah, yuh puwanter sing kono nggih. Sebelum cahaya, sambil kita menata hati, mudah-mudahan tawasulan nanti juga hadir bersama cahaya yang melimpah ruah, mencurah masuk ke dalam kesadaran kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo teman-teman Lemut Samudra siap-siap sebelum cahaya. Teman-teman bisa kembali ke alamnya masing-masing. Nanti setelah satu lagu dari Mas Abrang, kita masuk ke tawasulan bersama Cak Majid, Cak Sobirin, dan juga konco-konco Lemut Samudra. Piye teman-teman? Oke ya, monggo Mas Abrang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.